Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan. Saat yang penuh dengan sukacita pada malam hari ini, kita boleh berjumpa kembali dalam acara podcast pada saat malam hari ini. Mari sebelum kita mulaikan, kita berdoa untuk memulaikan podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan lagi suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Berkati firman-Mu dan kami siapkan hati kami untuk mendengar, merenungkan dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan terus menyampaikan satu judul yang juga pernah saya sampaikan, judulnya ya tentang The Voice ya. Malam hari ini saya akan bawa kita baca ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan Ibrani 3 ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, puji Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang perlu kita perhatikan hari-hari ini, karena suara Tuhan, ya, Tuhan akan terus perdengarkan. Menjelang hari kedatangan Tuhan, maka Tuhan terus memperdengarkan suaranya bagi saya dan saudara. Ya, jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu adalah suara Tuhan yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai ayat yang kita baca, jangan sampai ketika firman Tuhan itu datang, kita mengeraskan hati kita. Ya, jadi setiap firman yang kita terima, ya, mari kita buka hati kita, buka telinga kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara. Karena hari-hari ini, ya, Tuhan sedang terus menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ya menjelang perayaan Natal, ya, kita sudah ada di bulan Desember, dan menjelang perayaan Natal tentu ada satu tokoh yang Tuhan pakai untuk menyampaikan suara Tuhan. Kalau saya ajak kita buka di dalam kitab Yohanes pasal pertama, Yohanes pasal pertama ayat yang ke-23 dikatakan begini. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, ya. Satu hal yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, karena Tuhan memakai Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan suara Tuhan. Ya, dan dikatakan suaranya ini sudah dinubuatkan oleh seseorang nabi yang pada zaman perjanjian lama telah bernubuat bahwa Yohanes Pembaptis akan menyampaikan suara Tuhan sebelum kedatangan Tuhan, sebelum Tuhan mulai bekerja melayani. Ya, Yohanes adalah seorang yang membuka jalan untuk Tuhan. Jadi kehadiran Yohanes, dia menyuarakan suara Tuhan. Ya, dan ini yang perlu kita perhatikan ya saudara, setiap suara Tuhan yang Tuhan perdengarkan, ya, kita perlu memperhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, melalui apa yang Yohanes sampaikan, ya, dia katakan luruskanlah jalan bagi Tuhan. Satu ayat yang mungkin kita sering kali mungkin belum mengerti apa yang dimaksudkan dari apa yang dikatakan oleh Yohanes, tetapi kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yohanes maksudnya adalah supaya
banyak orang bertobat. Makanya kalau kita baca di Matius pasal yang ketiga, ya apa yang Yohanes sampaikan, dia katakan ayat pertama, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ya, dia menyuarakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, ini adalah apa yang menjadi suara Tuhan sebelum Tuhan Yesus melayani, ya. Apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, ini yang perlu kita perhatikan hari ini, ya, untuk memperhatikan setiap suara Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, mari, waktu kita sudah tidak banyak lagi karena hari-hari ini sudah menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita memperhatikan suara Tuhan. Jadi setiap firman yang kita terima, jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja, tetapi sama seperti satu tokoh yang juga cukup terkenal pada peristiwa Natal, ya. Ayat yang kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, apa yang Maria simpan di dalam hati dan merenungkan itu adalah perkataan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan sampaikan untuk Maria perhatikan, ya, itu yang disimpan di dalam hatinya. Jadi suara Tuhan kita perlu mendengarkan dan kita perlu menyimpan, merenungkan suara Tuhan itu di dalam hati kita. Ini yang akan menolong saya dan saudara. Oleh karena itu, ayat yang tadi kita dengar dikatakan bahwa pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Haleluya. Mari setiap kita membuka hati kita untuk terus menerima suara Tuhan. Apapun yang Tuhan sampaikan hari-hari ini, mungkin perlu ada pertobatan yang Tuhan ingin sampaikan. Mari sama-sama kita dengar, lalu taruh dalam hatimu, renungkan, dan mari lakukan. Karena inilah saatnya Tuhan mau membawa kita pada keselamatan yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Biar Tuhan memberkati renungan kita pada saat malam hari ini. Ya, saya pun berdoa biar Tuhan terus berbicara hari-hari ini sehingga kita pun terus diberkati oleh Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu mari kita akan akhiri renungan podcast kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat suara-Mu yang Tuhan perdengarkan bagi kami. Berkati kami semua dan kami percaya berkat-berkat Tuhan pun akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Biar setiap suara Tuhan yang kami dengar, kami terima, itu boleh tertanam dalam hati kami dapat merenungkan dan melakukan firman yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesiani bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
gerejaku ada